Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan industri perbankan yang semakin pesat menuntut perusahaan memiliki strategi bisnis dan sistem pengendalian manajemen yang efektif agar mampu bersaing di era digital. Sistem pengendalian manajemen berperan dalam membantu perusahaan mengolah sumber daya, melakukan pengawasan, evaluasi kerja, serta mendukung pengambilan keputusan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia menghadapi tantangan berupa perkembangan layanan digital, persaingan antar bank, dan peningkatan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, BRI membutuhkan sistem pengendalian manajemen yang baik agar seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai strategi dan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan. Makalah ini tujuannya untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Rakyat Indonesia dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Selain itu, pembahasan dilakukan untuk menganalisis peran sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan efektivitas efisien pencapaian tujuan perusahaan, serta memahami hubungan antara strategi bisnis dan sistem pengendalian yang ditetapkan. Makalah ini juga bertujuan memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan sistem pengendalian manajemen di era perkembangan teknologi dan persaingan bisnis perbankan yang semakin ketat. Selanjutnya ada manfaat. Makalah ini memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa, pembaca, dan peneliti selanjutnya. Bagi penulis dan mahasiswa, makalah ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya sistem pengendalian manajemen dalam mendukung strategi bisnis perusahaan, khususnya di sektor perbankan. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, makalah diharapkan menjadi sumber informasi, referensi, dan bahan perbandingan terkait penerapan sistem pengendalian manajemen, strategi bisnis, serta mengelola perusahaan perbankan. Selanjutnya ada sistematis penulisan. Makalah ini disusun dalam 4 bab utama. Bab 1 membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematis penulisan. Bab 2 membahas profil perusahaan serta penerapan sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Rakyat Indonesia. Bab 3 berisi pembahasan mengenai perbandingan teori sistem pengendalian manajemen dengan kondisi perusahaan. Sedangkan bab 4 memuat kesimpulan, saran, dan hasil pembahasan. Profil singkat sejarah perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia yang didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.Y. Arya Wirajatmadja. Awalnya BRI didirikan untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat pribumi dan berkembang menjadi bank yang fokus pada segmen mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saat ini BRI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia serta terus melakukan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Sebagai perusahaan perbankan besar, BRI juga terus memperkuat sistem pengendalian manajemen agar kegiatan operasional berjalan efektif, efisien, dan sesuai strategi bisnis perusahaan. Visi, misi, dan tujuan. Pertama, visi menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Kedua, misi melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance driven culture, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Yang ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik.
Yang ketiga ada tujuan. Tujuan PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk adalah memberikan layanan perbankan yang berkualitas kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mendukung perkembangan UMKM, serta mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui sistem pengelolaan dan pengendalian manajemen yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata nilai perusahaan. BRI menerapkan core values akhlak sebagai budaya kerja utama yang meliputi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut diterapkan untuk membangun karakter karyawan yang profesional, bertanggung jawab, inovatif, serta mampu bekerja sama demi mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, BRI juga menerapkan budaya kerja Brilliant Way dan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan nilai dan budaya kerja ini mendukung transformasi digital perusahaan serta memperkuat pelayanan kepada nasabah dan sektor UMKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organisasi utama terdiri dari 3 organ utama, yaitu yang pertama Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang kedua Dewan Komisaris, dan yang terakhir Dewan Direksi. Struktur organisasi utama yang menjadi organ tata kelola perusahaan di perseroan yang dibangun untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan agar berjalan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tercipta mekanisme pengawasan dan keseimbangan. Kita ke penganggaran dan keuangan. Selama periode 2023 sampai dengan 2025, BRI memfokuskan penganggaran pada transformasi digital, penguatan holding ultra mikro, serta peningkatan pembiayaan sektor UMKM. Strategi Go Smiler, Go Shorter, dan Go Faster diterapkan untuk memperluas pasar ultra mikro melalui integrasi layanan bersama, Pegadaian, dan PNM. Didukung penguatan sistem teknologi informasi agar proses kredit lebih cepat dan efisien. Selain itu, BRI juga mengalokasikan anggaran besar pada pengembangan digital banking seperti Brimo, Kelola, dan agen Briling. Pada tahun 2025, perusahaan mulai memperkuat manajemen risiko dan investasi berbasis ESG melalui penerbitan Green Social Sustainability Bonds serta penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan panel surya dalam operasional perusahaan. Yang selanjutnya kita masuk ke perencanaan strategi dan operasional. Perencanaan strategi BRI berfokus pada pencapaian visi sebagai bank paling bernilai di Asia Tenggara dengan inklusi keuangan sebagai kekuatan utama. Strategi perusahaan diarahkan pada penguatan layanan UMKM, digitalisasi perbankan, serta peningkatan nilai tambah bagi masyarakat dan pemegang saham. Pelaksanaan operasional dilakukan melalui layanan perbankan yang luas dan berbasis teknologi seperti Brimo dan Briling. Dengan demikian, strategi perusahaan tidak hanya menjadi arah jangka panjang tetapi juga diwujudkan dalam kegiatan operasional sehari-hari yang efektif dan efisien. Pada slide ini dijelaskan mengenai pelaksanaan dan pengukuran kinerja di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI menerapkan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan melalui penggunaan Key Performance Indicators atau KPI. Pengukuran ini dilakukan pada tingkat individu, unit kerja, hingga organisasi agar seluruh target perusahaan dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan, promosi jabatan, pengembangan kompetensi karyawan, serta perbaikan proses bisnis perusahaan. Selain itu juga, BRI menggunakan metode Balance Scorecard yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Transformasi digital melalui layanan seperti Brimo dan sistem pelaporan berbasis teknologi juga membantu proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Pada slide selanjutnya membahas tentang pengawasan dan evaluasi kinerja di BRI. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai kebijakan, target, dan standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Dalam pelaksanaannya, BRI menerapkan sistem pengawasan yang ketat melalui audit internal, manajemen risiko, pengendalian internal, dewan komisaris, komite audit, serta pengawasan eksternal oleh OJK dan Bank Indonesia. Kemudian, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan membandingkan hasil aktual dan target perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selain itu juga, BRI menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah terjadinya kecurangan, sehingga stabilitas operasional dan kualitas layanan perusahaan tetap terjaga. Pada slide terakhir ini dijelaskan mengenai perbandingan kondisi BRI dengan teori sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan. Penerapan sistem pengendalian manajemen di BRI telah sesuai dengan teori tersebut yang meliputi perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan operasional, pengukuran kinerja, hingga pengawasan dan evaluasi. BRI memiliki visi dan strategi yang jelas dengan fokus pada pengembangan UMKM dan transformasi digital sebagai bentuk penerapan strategi perusahaan. Selain itu juga, BRI menerapkan pengukuran kinerja berbasis KPI dan balance scorecard serta pengawasan melalui audit internal, manajemen risiko, dan penerapan Good Corporate Governance. Namun, meskipun sistem pengendalian manajemen di BRI sudah berjalan dengan baik, perusahaan tetap menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan fintech, keamanan cyber, dan persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Oleh karena itu, BRI perlu terus melakukan inovasi dan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen agar mampu bersaing dan mencapai tujuan perusahaan.